Assalamualaikum teman-teman dan sobat petualang. Tepat sekitar jam 11 malam kita bersama rombongan jamaah dari desa tiba di Kecamatan Tuban atau Kabupaten Tuban, di mana saat ini kita sedang menaiki alat transportasi becak dari parkiran yang dari tadi, yang dimana kita akan menuju ke makam waliullah yakni Mbah Sunan Bonang. Jarak antara parkiran bus dengan gang masuk wilayah makam beliau Mbah Sunan Bonang itu menempuh sekitar kurang lebih 15-20 menit. Jadi di sini kita bisa merasakan suasana yang berbeda, di mana kita berada di Kota Tuban tepatnya dan di tengah malam bersama para rombongan dari desa dan juga rombongan dari peziarah kota yang lainnya, yang dimana tadi di waktu parkiran sangatlah ramai di sini. Dan sebentar lagi kita akan sampai di titik kumpul, yakni tepatnya di alun-alunnya, yang dimana nanti kita bersama rombongan akan langsung menuju ke gang makam beliau Mbah Sunan Bonang. Dan di sini sudah terlihat nampak jelas kita bersama rombongan para peziarah yang lainnya juga sedang memadati pas tiba di alun-alun, dan kita akan menuju ke barat ke gang makam beliau Mbah Sunan Bonang. Jadi untuk teman-teman dan sobat petualang, jika sudah pernah ke sini bisa berbagi dengan kita, dan juga kita akan menunjukkan situasi dan juga bagaimana suasananya di malam hari, dan tepatnya kali ini itu pas di acara 17-an atau malam 17-an kalau tidak salah. Jadi bagaimana suasana malam hari di area makam dan area di gang di sini yang begitu ramai. Dari berbagai sumber yang kita rangkum bahwa beliau Mbah Sunan Bonang bernama asli adalah Syekh Maulana Makdum Ibrahim. Beliau lahir di Surabaya pada tahun sekitar 1465 Masehi, yang tidak lain adalah putra dari Mbah Sunan Ampel, dan ibunda beliau adalah Nyai Ageng Manila, yang dimana ibunda beliau masih keturunan atau terah dari Prabu Brekertabumi, yakni raja dari kerajaan Majapahit. Diceritakan bahwa beliau Mbah Sunan Bonang sewaktu masih muda atau remaja menimba ilmu agama sampai ke negeri Pasai, yang dimana berguru kepada Syekh Maulana Ishaq, yang tidak lain adalah ayahanda beliau Mbah Sunan Giri, di mana beliau waktu semasa kecil sudah terlihat kecerdasan beliau dan juga tangguh dalam untuk menuntut atau menimba ilmu agama, yang tidak lain dibimbing oleh ayahanda beliau sendiri Mbah Sunan Ampel, dan hingga akhirnya beliau sudah menguasai dalam berbagai ilmu yakni fikih, tasawuf, seni, sastra, dan banyak yang lainnya. Hingga tibalah Raden Makdum Ibrahim atau Mbah Sunan Bonang untuk berdakwah di daerah Lasem, Rembang, Tuban, dan daerah Surabaya yang lainnya. Teman-teman dan sobat petualang, kita tunjukkan suasana malam hari ketika waktu kita di area gang masuk makam beliau Mbah Sunan Bonang. Jadi di sini banyak sekali para pedagang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi ketika teman-teman sudah selesai berziarah bisa mencari oleh-oleh atau sesuatu yang mungkin bisa dijadikan kenang-kenangan waktu di rumah ataupun jajan di sini. Kita lanjutkan cerita singkatnya tentang beliau Mbah Sunan Bonang, yakni asal-usul nama beliau Mbah Sunan Bonang. Ada beberapa versi yang mengatakan, jadi untuk yang versi pertama, beliau tinggal di Desa Bonang ketika waktu dalam dakwahnya atau penyebaran agama Islam, yang dimana disematkan berdasarkan lokasi atau tempat tinggal tersebut. Dan untuk yang versi yang kedua adalah beliau suka atau senang dalam kesenian, di mana dalam dakwahnya beliau Raden Makdum Ibrahim sering mempergunakan kesenian atau alat gamelannya berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang, yakni adalah sejenis kuningan yang ditonjolkan di dalam atau di bagian tengahnya. Dan apabila bagian tengahnya itu dipukul oleh beliau, jadi timbullah suara yang merdu hingga di telinga penduduk sekitar itu akan mengena, atau dalam artian akan senang dalam gamelan tersebut atau suara tersebut. Jadi lebih mudah atau lebih enaknya beliau Mbah Sunan Bonang untuk mengisi
atau syiar agama Islam lebih mudah diterima di hati masyarakat tanpa adanya suatu paksaan. Beliau Mbah Sunan Bonang juga menguasai sastra Jawa dan juga kesenian. Di antaranya adalah wayang, di mana dalam pertunjukannya beliau Mbah Sunan Bonang menambahkan ricikan, yakni di antaranya adalah kuda, harimau, gajah, kereta perang, dan lainnya demi untuk memperkaya pertunjukan beliau. Selain itu, beliau juga menciptakan karya sastra yang dinamakan dengan suluk, atau bila diungkapkan secara biasa dalam bentuk prosa dinamakan atau disebut dengan wirid, di mana salah satu karya sastra beliau yang bertajuk Suluk Wujil, yang saat ini naskah asli Suluk Wujil disimpan di perpustakaan Universitas Leiden, yakni di negara Belanda. Suluk Wujil diakui sebagai salah satu mahakarya sastra terbesar di Nusantara karena isinya yang benar-benar luar biasa serta kandungannya yang kaya dengan menafsirkan kehidupan beragama. Teman-teman dan sobat petualang, saat ini kita akan memasuki gapura pintu masuk ke makam beliau Mbah Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim. Jadi kita tepatnya sekitar kurang lebih saat ini hampir mendekati jam 12-an atau setengah 12. Dan di sini para rombongan jamaah yang lainnya sudah di depan dan banyak sekali. Jadi kita harus sandal kita taruh di sini dan kita menuju ke makam beliau untuk berdoa, dan sekaligus nanti akan kita tunjukkan lebih dekat lagi. Beliau Mbah Sunan Bonang memiliki banyak santri yang tersebar di seluruh penjuru, yang dimana diantaranya berada di Tuban, para santri-santrinya, di Pulau Bawean, Surabaya, Jepara, maupun di Madura. Dan beliau fokus untuk menjalani perannya sebagai ulama besar dan dalam syiar agama Islam, dan juga salah satu pecinta kesenian rakyat. Dan di sini teman-teman bisa melihatnya. Disinilah makam beliau Mbah Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim. Beliau Mbah Sunan Bonang wafat sekitar pada tahun 1525 Masehi, yang dimana makam beliau Mbah Sunan Bonang di sini terletak di kompleks pemakaman Desa Kutorjo, tepatnya di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, atau berada di barat alun-alun dekat dengan Masjid Agung Tuban. Dan di sini teman-teman bisa melihat secara langsung di depan ini adalah makam beliau Mbah Sunan Bonang. Dari sumber yang kita dapatkan pula terdapat dua makam, yakni Mbah Sunan Bonang. Yang pertama ada di sini di Tuban, yang kedua yakni ada di Pulau Bawean. Jadi ini adalah karomah atau kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau Mbah Sunan Bonang. Diceritakan bahwa beliau Mbah Sunan Bonang dulunya berdakwah keliling hingga usia lanjut, dan beliau meninggal dunia pada saat berdakwah di Pulau Bawean. Jadi ketika waktu beliau meninggal itu berita langsung kesebar ke seluruh tanah Jawa, yang dimana para murid-murid berdatangan dari segala penjuru untuk memberikan penghormatan yang terakhir. Namun murid-murid yang ada di daerah Surabaya dan Madura menginginkan untuk beliau Mbah Sunan Bonang agar diistirahatkan atau dikuburkan dekat dengan ayahandanya, yakni Mbah Sunan Ampel. Dalam hal memberikan kain kafan untuk beliau Mbah Sunan Bonang, para santri pun tidak mau kalah. Jadi untuk yang para santri orang-orang Bawean juga memberikan kain kafan, dan juga ditambah lagi dengan kain kafan yang dari santrinya beliau Mbah Sunan Bonang dari Surabaya. Jadi pada malam harinya para santri atau muridnya beliau Mbah Sunan Bonang yang dari Surabaya dan Madura menggunakan ilmu kesaktiannya untuk membuat ngantuk para santri orang-orang Bawean, dan hingga akhirnya mengangkut jenazah beliau Mbah Sunan Bonang ke dalam kapal dan hendak dibawa ke Surabaya. Jadi untuk itu waktu pembawaannya jadi tergesa-gesa dan kain kafan jenazah yang satu tertinggal, dan kapal segera berlayar atau bergerak ke arah Surabaya.
Tetapi ketika dalam perairan Tuban, tiba-tiba kapal yang digunakan untuk mengangkut jenazahnya beliau itu tidak bisa bergerak. Jadi Mbah Sunan Bonang dimakamkan di sini, yakni di Tuban, di sebelah barat Masjid Jami Tuban. Sementara kain kafan yang satunya lagi ketinggalan di Bawean, ternyata juga ada jenazahnya beliau Mbah Sunan Bonang dan dikuburkan di sana pula. Jadi ini adalah kelebihan atau karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau Mbah Sunan Bonang agar apa? Agar para santrinya tidak ada terjadi perselisihan. Jadi wallahu alam, ya, ini adalah cerita atau sumber yang kita dapatkan. Selain itu, di area makom beliau Mbah Sunan Bonang terdapat jejak peninggalan, yakni sumber mata air atau yang disebut dengan sumur Quran. Jadi di sini di depan kita ini adalah sumur Quran yang dimana dipercaya apabila teman-teman ataupun yang mempunyai anak itu kalau meminum air ini nanti hafalannya terutama untuk menghafal Al-Quran insya Allah nanti akan lancar dan teringat, dan juga untuk menambah kecerdasan dan daya ingat. Jadi apabila teman-teman dan sobat petualang lebih tahu tentang cerita asli atau sejarahnya, mungkin bisa berbagi dengan kita di kolom komentar, dan apabila ada kata-kata dari kita atau penyampaian yang keliru, kami mohon maaf. Dan cukup sekian apa yang dapat kita sampaikan dalam petualangan ini. Semoga petualangan ini bermanfaat dan sampai jumpa di petualangan berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kami.